Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para business owner dan calon business owner ya. Dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kemudahan dalam membangun dan menumbuhkan bisnisnya supaya ke depan bisa terduplikasi dan manfaatnya bisa dirasakan oleh sebanyak-banyak manusia tentunya. Nah, teman-teman, ini sengaja saya tutupin ya karena materinya memang sudah ditulis ya di dalam papan kertas ini. Kita akan membahas bagaimana pola suatu produk ataupun bisnis itu kadang memang ada yang naik, kadang memang ada yang turun ya. Nah, proses itu bisa kita pelajari melalui BCG Metric atau lebih dikenal juga dengan namanya Boston Metric. Nah, bentuknya seperti apa? Metriknya ada seperti di samping ini ya. Jadi ada 4 kotak ya. Kotak yang pertama itu bintang ya, star. Kemudian kalau ini ada sapi, ini ada anjing, ini ada tanda tanya ya. Kalau ini ada yang namanya growth market, jadi marketnya bertumbuh. Kalau di sini market share ya. Ini artinya jumlah pasarnya terus naik kalau semakin di atas. Kalau di market share dia artinya dapat bagian dari kompetitornya ya. Berapa persen dia dapat bagian dari kompetitornya ya. Kita bahas di produk dulu. Misal nih selama 1 tahun kemarin di tahun 2020 teman-teman udah jualan selama 1 tahun. Teman-teman bisa petakan dari seluruh produk itu mana yang keuntungannya paling besar dengan iklan paling sedikit. Nah, itu masukin kolom Go ya. Kemudian buat produk yang menghasilkan keuntungan yang besar juga, omset yang besar juga, tapi harus masih pakai iklan, iklannya cukup besar, masukkan kolom star gitu kan. Karena dia harus didorong supaya mendapatkan market share gitu kan. Supaya dia kebagian. Kalau nggak ngiklan, nggak dapat market share ya. Kemudian tanda tanya ini apa? Tanda tanya adalah produk apa yang sebenarnya akan menjadi rame gitu ya. Market share-nya dia tinggi, kemudian ininya juga growth gitu loh. Pasarnya bertumbuh produk itu. Ya, kalau yang dog market share-nya dikit, ininya juga nggak bertumbuh. Nah, untuk produk-produk yang dog, ini biasanya kalau produk ya dia dead stock. Bisa teman-teman sell ya biar jadi duit, nanti duitnya bisa dipakai produksi model lain atau barang lain, atau dipakai untuk biaya iklan produk yang ada di sini, dan di sini. Ya, itu kalau di dog. Atau memang kalau ini sifatnya bisnis ya dijual. Atau kalau masih bisa diusahakan ya ganti gaya mainnya. Bisnisnya itu, misal diganti produknya, diganti apanya, cari produk lain supaya dia bisa naik ke star gitu kan, atau minimal naik ke sini dulu, udah mulai diperhitungkan sebelum ke menjadi star dan akhirnya menjadi cash cow. Nah, jadi polanya produk kita itu ada yang kayak gitu. Di saya juga sama, ada yang kemarin menjadi cash cow kami, kemudian ada penurunan, terus saya masukin produk baru lagi, saya produk lagi, mainin lagi ya, walaupun yang ini masih menghasilkan tapi ya hasilnya ya so-so gitu, nggak segede, makanya harus siklus ini terus dijalankan. Kemudian makanya kalau di sini kan ada grafik, jadi suatu produk tuh awalnya dia masih tanda tanya, jadi bintang, kemudian jadi sapi ya, gambar sapi ya gambar sapi gitu. Tapi lama-lama dia bisa jadi anjing yang sudah lemes produknya. Nah, makanya kita harus mempunyai siklus untuk siklus launch produk ya. Walaupun mungkin tokonya udah biasa fashionnya kayak gini lah, launching model baru kalau itu fashion, kalau herbal launching herbal baru gitu kan. Jadi walau teman-teman nanti akan ada siklus yang pas sebelum kayak gini udah launching lagi, nanti ada yang gini launching lagi, sehingga ya omsetnya bisa terus stabil karena terus melakukan perputaran mengenai ini, memahami question mark, star, cash cow, dan dog, gitu aja. Mana produk yang akan menjadi solusi di masa depan, mana yang jadi bintang, mana yang sudah dibakas cash-nya karena dia cash cow, mana yang sudah harus diganti, dijual, di-sell atau diapakan ya, terserah. Dibagi-bagikan juga boleh kalau sedekahkan ya, walau alam bisa ya, kalau boleh nggak niatnya karena produk nggak laku ya tanya Pak Ustadz. Oke, seperti aja. Jadi bisnis online ya gini-gini aja teman-teman ya, kuncinya di produk, jangan baperan ya. Sama kami sampai saat ini masih riset produk, masih nyari produk lagi ya.
maka idealnya ada memang tim research and development ya. Buat teman-teman yang mau menawarkan produk ke kami juga boleh ya, cek kolom deskripsi, ya, hubungi kami melalui Facebook, Instagram, Telegram, TikTok ya. Mungkin Anda bisa bekerja sama dengan kami ya sebagai pemasar produknya, atau nanti bisa kami kelola juga timnya, kita bikinkan tim di Jogja tentunya yang biaya budgetnya lebih murah, atau teman-teman minta kami yang memasarkan utuh dari teman-teman, fokus di produksi aja ya, dan bebas fleksibel ya. Kalau mau belajar juga is oke, timnya dikirim ke kantor kami, diajarin, kemudian setelah pulang udah bisa menerapkan framework cara kerja kami, itu juga bisa. Jadi seperti itu aja, nggak usah dibikin ribet. Kalau bingung ilmu cari ilmunya, bingung guru cari gurunya ya, bingung eksekutor cari orang yang bisa eksekutor ya, bingung yang mau menyiapkan tim ya cari yang bisa menyiapkan timnya. Oke, seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kamu semua dan bisa menjadi pijakan kamu melariskan produk-produkmu untuk launch produk baru juga. Semoga bermanfaat, jangan lupa diamalkan, jangan lupa dieksekusi. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.